Suamiku memaksaku keluar kota selama 3 hari demi bisnis. Tapi firasatku berkata lain. Aku pura-pura pergi, lalu kembali dan bersembunyi di loteng rumahku sendiri. Dan apa yang kulihat di ruang tengah, membuatku berharap aku tidak pernah pulang selamanya. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kabut tipis masih menggantung rendah di halaman rumah kami pagi itu. Udara Bandung yang biasanya menyejukkan, entah mengapa hari ini terasa menusuk hingga ke tulang sumsum, membawa firasat ganjil yang tidak bisa kuterjemahkan. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai paving block terdengar nyaring, memecah kesunyian kompleks perumahan elit yang masih terlelap. Arga, suamiku, mengangkat koper besar berwarna rose gold itu dengan begitu hati-hati, seolah di dalamnya berisi barang pecah belah yang rapuh. Ia memasukkannya ke dalam bagasi mobil SUV putih milikku, lalu menutup pintu belakang dengan gerakan lembut yang sudah sangat kuhafal. Pria itu, pria yang telah mendampingiku selama 5 tahun terakhir, berjalan menghampiriku. Wajahnya tampak segar, rambutnya tersisir rapi dengan aroma kolon maskulin yang menenangkan. Tidak ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya, meski semalam ia mengaku lembur mengerjakan desain arsitektur hingga larut pagi. Hati-hati ya, sayang, ucap Arga seraya merapikan kerah jaketku. Tatapan matanya teduh, jenis tatapan yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati. Jangan lupa minum vitamin yang sudah aku masukkan di kantong depan tasmu. Bandung ke Jakarta itu lumayan jauh, apalagi kalau macet. Aku nggak mau kamu sakit pas lagi meeting sama supplier batu mulia. Aku tersenyum tipis, mencoba meresapi perhatiannya. Seharusnya aku merasa beruntung. Seharusnya aku merasa dicintai. Iya, Mas. Terima kasih sudah siapkan semuanya. Aku cuma pergi 3 hari, kok. Nanti urusan butik biar staf aku yang handle sisanya. 3 hari itu lama buat aku, Nar, balasnya dengan nada manja yang dibuat-buat, lalu mengecup keningku cukup lama. Namun, momen hangat itu tidak bertahan lama. Suara batuk yang kering dan disengaja terdengar dari arah teras rumah. Di sana, duduk di atas kursi roda, Ibu Ratmi menatap kami dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia mengenakan selimut raju tebal di kakinya, wajahnya ditekuk masam, seolah seluruh beban dunia sedang menimpanya pagi ini. Ibu mertuaku itu sudah 6 bulan terakhir mengeluh kakinya lumpuh total dan tidak bisa digerakkan. Memaksaku untuk menyewa perawat paruh waktu dan melayaninya Mbak Ratu setiap aku pulang kerja. Aku melangkah mendekati teras, berjongkok di hadapan kursi rodanya untuk berpamitan. Bu, Kinar pamit dulu ya, ucapku lembut sambil meraih tangan keriputnya untuk kucium. Tangan itu terasa dingin, namun penolakannya terasa panas. Ibu menarik tangannya sedikit, enggan disentuh terlalu lama. Istri macam apa kamu, Kinar? Suara Ibu Ratmi serak, namun tajamnya melebihi pisau dapur yang baru diasah. Suami kerja banting tulang, mertua sakit-sakitan, kamu malah keluyuran keluar kota. Bisnis, bisnis, bisnis terus yang ada di kepala kamu. Uang itu nggak dibawa mati. Hatiku mencelos. Perih. Padahal, uang dari bisnis perhiasan warisan ayahkulah yang selama ini menopang gaya hidup kami. Firma arsitek Arga sedang sepi proyek sejak tahun lalu, dan biaya pengobatan ibu, yang selalu minta dokter spesialis terbaik, tidaklah murah. Namun, aku menelan semua pembelaan itu. Tidak ada gunanya berdebat di pagi buta. Ini demi kebutuhan kita juga, Bu. Kinar janji, pulang dari Jakarta Kinar belikan obat herbal yang ibu minta kemarin. Jawabku, berusaha tetap hormat. Ibu Ratmi mendengus kasar, memalingkan wajahnya ke arah taman yang kosong. Halah, alasan. Padahal aslinya kamu cuma mau menghindari tugasmu di rumah ini, kan? Coba kalau kamu becus jadi istri, pasti kamu sudah sibuk mengurus bayi sekarang, bukan sibuk mengurus batu akik. Rumah segede ini sepi kayak kuburan karena nggak ada suara tangis anak kecil. Kalimat itu. Lagi-lagi kalimat itu. Isu tentang keturunan adalah senjata pamungkas Ibu Ratmi untuk meruntuhkan pertahananku. 5 tahun menikah, dan rahimku divonis lemah oleh dokter langganan ibu. Rasa bersalah itu selalu berhasil membuatku tunduk, membuatku merasa menjadi wanita yang tidak sempurna.
Arga buru-buru menengahi, merangkul pundak ibunya. Sudah, Bu. Jangan bikin Kinar sedih. Dia kerja juga buat masa depan kita. Ibu doakan saja Kinar selamat sampai tujuan. Iya. Pergilah sana. Biar ibu mati kering di sini ditemani Arga saja. Gumam Ibu Ratmi dramatis, membetulkan letak selimutnya dengan kasar. Aku bangkit berdiri, membersihkan debu imajiner di celanaku. Ada rasa sesak yang menghimpit dada. Rasanya ingin sekali aku membatalkan perjalanan ini dan berdiam diri di kamar. Tapi kontrak dengan vendor berlian ini terlalu penting untuk dibatalkan. Ini menyangkut kelangsungan butik peninggalan Papa. Jaga ibu ya, Mas. Stok obatnya sudah aku tata rapi di meja makan sesuai jam minumnya. Makanan juga sudah aku siapkan di kulkas. Tinggal dihangatkan, pesanku pada Arga. Beres, Bos. Kamu tenang saja. Fokus kerja. Oke? Nanti kalau sudah sampai hotel, langsung video call aku, jawab Arga sambil membukakan pintu mobil untukku. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang hening. Aroma pewangi mobil vanila menyambutku, kontras dengan suasana hatiku yang pahit. Mesin mobil menyala halus. Aku menurunkan kaca jendela sekali lagi. Arga melambaikan tangan dengan senyum lebar yang sempurna, terlalu sempurna. Di belakangnya, Ibu Ratmi masih cemberut, namun matanya menatap mobilku dengan intensitas yang aneh. Bukan tatapan sedih karena ditinggal, melainkan tatapan waspada, atau mungkin tatapan penuh antisipasi. Dah, Mas. Dah, Bu, ucapku lirih. Mobilku mulai melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah mewah bergaya minimalis tropis itu. Roda mobil melindas dedaunan kering di jalanan kompleks. Melalui kaca spion tengah, aku terus memperhatikan mereka. Sosok Arga dan Ibu Ratmi semakin mengecil seiring jarak yang bertambah. Namun, tepat sebelum mobilku berbelok di tikungan pertama yang akan menyembunyikan rumah kami dari pandangan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir hebat. Senyum di wajah Arga lenyap seketika, secepat kilat menyambar. Tubuhnya yang tadi condong melambaikan tangan, kini berbalik tegap dan kaku. Dan yang lebih mengejutkan, Ibu Ratmi, wanita tua yang baru saja mengeluh akan mati kering itu, tiba-tiba menegakkan punggungnya yang bungkuk. Ia tidak terlihat seperti orang sakit. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada. Instingku sebagai seorang istri menjerit keras, lebih keras dari logika manapun. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Firasatku selama 6 bulan terakhir, kecurigaan-kecurigaan kecil yang selalu kutepis karena rasa percaya, kini berkumpul menjadi satu gumpalan awan hitam di kepalaku. Aku mencengkeram setir mobil dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Benarkah aku harus pergi ke Jakarta? Atau, benarkah aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumahku sendiri saat aku tidak ada? Di persimpangan jalan utama, alih-alih mengambil jalur kanan menuju gerbang tol Pasteur, tanganku memutar setir ke arah kiri. Aku tidak akan ke Jakarta. Hari ini, sandiwara ini harus kutonton dari kursi penonton paling depan. Aku akan pulang, tapi tidak lewat pintu depan. Jalanan aspal di depanku terbentang lurus, seolah memaksaku untuk terus melaju, menjauh dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Namun, bayangan di kaca spion tadi terus menari-nari di pelupuk mataku, menolak untuk pergi. Bayangan punggung Ibu Ratmi yang tegak. Bayangan senyum Arga yang lenyap secepat kilat. Itu bukan sekadar ilusi optik, karena bias cahaya matahari pagi. Itu adalah retakan kecil pada topeng sempurna yang selama ini mereka kenakan. Tanganku gemetar saat memutar setir mobil, bukan karena dinginnya AC, melainkan karena dinginnya kenyataan yang mulai merayap masuk ke dalam hatiku. Aku tidak bisa pergi ke Jakarta. Jika aku terus menyetir sekarang, aku mungkin akan mengalami kecelakaan karena pikiranku tertinggal di rumah itu. Dengan napas yang memburu, aku mengarahkan mobil ke sebuah kompleks ruko tua yang berjarak 3 blok dari perumahan kami. Ponselku bergetar di atas dashboard. Satu pesan masuk dari Arga. Sayang, sudah masuk tol belum? Hati-hati ya, jangan ngebut. Kabari aku kalau sudah sampai hotel. Membaca pesan itu, air mataku menetes tanpa permisi. Dulu, pesan seperti ini akan membuatku tersenyum tersipu, merasa diperhatikan dan dijaga. Tapi sekarang, huruf-huruf di layar itu terasa seperti ejekan.
Ia memastikan aku sudah pergi jauh, bukan karena peduli pada keselamatanku, tapi demi keamanan rahasianya sendiri. Aku tidak membalasnya. Aku mematikan ponselku, mencabut kartu SIM-nya, dan melemparnya ke jok belakang. Aku butuh keheningan. Aku butuh fokus. Mobilku berhenti di depan sebuah ruko kosong milik Sarah, sahabat karibku yang sedang menetap di luar negeri. Kunci ruko ini memang dititipkan padaku untuk keperluan renovasi bulan depan. Tanpa membuang waktu, aku memasukkan mobilku ke dalam garasi ruko yang gelap dan berdebu, lalu menutup pintu rolling door-nya rapat-rapat. Di dalam keremangan garasi itu, aku menatap pantulan diriku di kaca spion. Wajahku pucat, mataku sembab. "Kinar, kamu harus kuat," bisikku pada diri sendiri. "Kamu bukan istri bodoh yang bisa dikelabui selamanya." Aku membuka koper di kursi belakang. Bukan untuk mengambil baju dinas kerjaku, melainkan mencari penyamaran. Aku mengambil sebuah jaket hoodie hitam oversized yang biasa kupakai untuk jogging malam, sebuah masker kain berwarna gelap, dan topi lusuh. Aku melepas blazer kerjaku yang rapi, menggantinya dengan jaket itu. Sepatu hak tinggiku kutukar dengan sneakers yang selalu tersedia di mobil. Dalam sekejap, Kinar sang pengusaha perhiasan yang anggun lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang wanita asing dengan hati yang terluka, siap menyusup ke dalam kehidupannya sendiri. Aku keluar dari ruko lewat pintu samping, berjalan kaki menyusuri ganggang tikus yang menghubungkan area ruko dengan bagian belakang kompleks perumahanku. Matahari mulai meninggi, namun langkahku terasa berat seolah sedang menyeret beban bertonton. Setiap langkah mendekatkan aku pada kebenaran yang mungkin akan menghancurkan duniaku, tapi rasa penasaran ini jauh lebih menyiksa daripada rasa takut. 10 menit kemudian, aku tiba di dinding belakang rumahku. Dinding tinggi yang ditumbuhi tanaman rambat Lee Kuan Yew yang kurawat dengan penuh kasih sayang. Dulu, aku menanamnya agar rumah kami terasa asri dan sejuk. Ironis sekali, kini tanaman itu justru membantuku bersembunyi. Tanganku meraba saku jaket, mengeluarkan sebuah kunci kecil yang sudah lama tidak kupakai. Ini adalah kunci pintu akses taman belakang, pintu khusus yang biasanya hanya digunakan oleh tukang kebun atau petugas kolam renang. Arga tidak pernah tahu aku masih menyimpan duplikat kunci ini di gantungan kunci mobil cadangan. Dia pikir satu-satunya akses adalah lewat pintu depan dan garasi yang dilengkapi smart lock canggih. Jantungku berdegup kencang, suaranya seperti gendang perang yang ditabuh tepat di telingaku. Tanganku berkeringat dingin saat memasukkan anak kunci ke lubangnya. Klik. Suara putaran kunci itu terdengar begitu nyaring di telingaku, meski sebenarnya sangat pelan. Pintu besi kecil itu terbuka dengan derit halus yang menyayat hati. Aku melangkah masuk ke halaman belakang rumahku sendiri. Taman yang indah, kolam ikan koi yang gemericik, dan ayunan kayu tempat aku sering duduk melamun membayangkan memiliki anak, semuanya menyambutku dengan kebisuan. Rumah ini terlihat tenang dari luar. Tirai-tirai jendela lantai 1 masih tertutup sebagian. Namun, dari tempatku berdiri di balik rimbunnya pohon mangga, aku bisa merasakan denyut kehidupan yang berbeda di dalamnya. Bukan denyut kesepian yang biasa kurasakan saat Arga bekerja, melainkan aura keramaian yang asing. Aku mengendap-endap, merapatkan punggungku ke dinding, bergerak perlahan menuju pintu kaca geser yang menghubungkan taman dengan ruang makan. Pintu itu biasanya terkunci, tapi aku tahu ada satu celah ventilasi di dekat laundry room, atau ruang cuci yang posisinya agak rendah. Dari sana, aku bisa mendengar, dan mungkin melihat, apa yang sedang terjadi di dalam istanaku tanpa mereka sadari. Baru saja kakiku melangkah mendekati area servis, telingaku menangkap suara itu. Suara tawa. Bukan tawa Arga yang sopan dan tertahan. Dan jelas bukan suara batuk-batuk menyedihkan dari Ibu Ratmi. Itu adalah suara tawa lepas, tawa penuh kemenangan yang menggema hingga ke halaman belakang. Suara tawa yang seketika membuat darahku mendidih sekaligus membeku di saat yang bersamaan. Aku menahan napas, menekan dadaku yang terasa sakit. Siapa yang tertawa sebahagia itu di rumahku? Hanya 15 menit setelah aku pergi, dengan gemetar, aku melanjutkan langkahku menuju titik pengintaian. Aku sudah masuk terlalu jauh. Tidak ada jalan untuk putar balik lagi sekarang. Apapun yang ada di balik dinding itu, aku harus siap menghadapinya. Meski itu berarti aku harus menyaksikan kematian pernikahanku dengan mata kepalaku sendiri. Aku menahan napas saat memutar gagang pintu belakang yang menghubungkan taman dengan ruang cuci.
Untunglah, engsel pintu ini baru saja diminyaki minggu lalu oleh Mang Ujang, tukang kebun kami, sehingga tidak ada derit besi berkarat yang mengkhianati keberadaanku. Aroma detergen cair dan pelembut pakaian aroma lavender menyapa indera penciumanku. Itu adalah aroma yang biasanya menenangkan, aroma rutinitas rumah tangga yang kucintai, namun kini di tengah situasi ini, aroma itu terasa mencekik leherku. Di ruangan sempit berukuran 2x3 meter ini, aku menyelinap masuk dan bersembunyi di balik tumpukan keranjang rotan berisi pakaian kotor yang belum sempat dicuci. Posisiku sangat strategis namun berbahaya. Tepat di depanku, ada pintu jalusi kayu, pintu dengan celah-celah ventilasi horizontal, yang memisahkan ruang cuci yang gelap ini dengan dapur bersih dan ruang tengah yang terang benderang. Celah itu cukup lebar bagi sepasang mata untuk mengintip keluar, namun cukup sempit untuk menyembunyikan tubuhku yang gemetar dalam bayangan. Suara senandung itu semakin jelas terdengar. Nadanya riang, bersaut-sautan dengan suara ketukan piring, jauh berbeda dengan suara rintihan lemas kesakitan yang setiap malam menghantui tidurku selama 6 bulan terakhir. Dengan tangan yang mencengkeram erat pinggiran keranjang rotan hingga kuku-kukuku sakit, aku memberanikan diri mendekatkan wajah ke celah kayu tersebut. Apa yang kulihat di balik celah itu membuat lututku seketika terasa lemas, seolah seluruh tulang-tulangku dicabut paksa dari persendiannya. Ibu Ratmi ada di sana, di tengah dapur bersihku yang berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi. Namun, di mana kursi rodanya? Di mana selimut raju tebal yang selalu membungkus kakinya yang katanya mati rasa dan lumpuh total itu? Di mana wajah pucat pasi yang tadi pagi memelas minta dikasihani dan membuatku merasa bersalah? Semuanya lenyap tak berbekas. Wanita tua itu sedang berdiri tegak di depan kulkas 2 pintu milikku. Tidak hanya berdiri, ia bahkan berjinjit. Ya, berjinjit dengan tumpuan kedua kakinya yang kokoh, untuk mengambil toples kue nastar di rak paling atas kitchen set. Gerakannya gesit, luwes, dan penuh tenaga. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kelumpuhan saraf yang selama ini ia keluhkan, keluhan yang telah menguras tabunganku untuk membayar biaya fisioterapi mingguan dan dokter spesialis saraf terbaik di kota ini. Air mataku jatuh lagi, kali ini terasa lebih panas dan perih di pipi. Hatiku hancur bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang tak terlukiskan akibat pengkhianatan ini. Masih terekam jelas di ingatanku, seperti film yang diputar ulang, bagaimana aku memapah tubuh beratnya ke kamar mandi setiap subuh karena ia mengaku kakinya kaku dan tidak bisa digerakkan. Bagaimana aku dengan telaten memijat kakinya setiap malam menggunakan minyak urut mahal, berharap saraf-sarafnya membaik. Bagaimana aku rela pulang cepat dari butik, membatalkan janji dengan klien penting yang berpotensi besar, hanya karena ia menelepon sambil menangis histeris kesakitan. Semua keringatku, semua lelahku, semua ketulusan dan uang yang kukeluarkan demi kesembuhannya, ternyata hanya menjadi bahan bakar untuk sandiwara kejam ini. Aku merawat orang sehat yang berpura-pura sakit demi menyiksaku secara perlahan. Akhirnya si mandul itu pergi juga, gumam Ibu Ratmi keras-keras sambil membuka toples nastar dan melahap 2 butir sekaligus dengan nikmat. Ia berjalan dengan langkah lebar dan mantap tanpa pincang sedikit pun, menuju meja makan, lalu menuang segelas air dingin dari dispenser. Badanku pegal semua gara-gara harus akting duduk terus di kursi roda butut itu. Kinar itu bodoh sekali. Gampang banget dibohongi pakai air mata buaya sedikit saja. Ia meletakkan gelas dengan kasar di meja, lalu menggoyangkan pinggulnya ke kiri dan ke kanan, melakukan peregangan ringan layaknya atlet yang sedang pemanasan. Senyum di wajahnya adalah senyum kemenangan yang mengerikan, senyum yang meruntuhkan sisa-sisa rasa hormatku padanya. Aku membekap mulutku sendiri dengan telapak tangan, menahan jeritan frustrasi yang mendesak ingin meledak keluar dari tenggorokan. Rasanya aku ingin mendobrak pintu itu sekarang juga. Aku ingin berteriak di depan wajahnya, menuntut semua kebohonganku dikembalikan. Aku ingin bertanya, di mana letak hati nuraninya? Tapi, kakiku terpaku di lantai dingin ruang cuci. Logikaku yang tersisa di tengah badai emosi ini memaksaku untuk diam. Jika Ibu Ratmi saja bisa bersandiwara sejahat dan serapi ini, lantas apalagi yang disembunyikan Arga? Apakah suamiku tahu ibunya bisa berjalan? Atau mereka bersekongkol? Belum sempat aku menata kepingan hatiku yang hancur berantakan, suara deru mesin mobil terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan suara halus mesin SUV-ku. Itu suara mesin sedan yang agak kasar. Ibu Ratmi langsung menoleh ke arah pintu depan dengan wajah berseri-seri.
Ekspresi bahagia yang tulus yang tidak pernah ia tunjukkan padaku selama 5 tahun ini. Nah, itu dia. Tamu agungnya akhirnya datang juga. Serunya riang sambil merapikan rambutnya yang beruban. Tamu agung? Siapa yang berani datang bertamu dengan begitu percaya diri saat nyonya rumah baru saja pergi 15 menit yang lalu? Siapa yang ditunggu dengan begitu antusias oleh mertuaku? Rasa sakit di dadaku belum reda, tapi hantaman berikutnya sepertinya sudah siap menyambut di depan pintu. Aku mengeratkan jaket hoodieku, menelan ludah yang terasa pahit, dan bersiap menyaksikan babak baru dari neraka yang mereka sebut rumah tangga ini. Mataku tak berkedip menatap pintu utama yang mulai terbuka perlahan. Suara kunci pintu yang diputar terdengar bagaikan vonis hakim yang dijatuhkan tepat di telingaku. Jantungku berdetak tak karuan, menanti siapa sosok yang dinantikan mertuaku. Pintu kayu jati itu terbuka lebar, membiarkan cahaya matahari menerobos masuk, menyinari siluet Arga yang berdiri gagah di ambang pintu. Namun, napasku tercekat hebat. Arga tidak berdiri sendiri. Tangan kirinya menggenggam erat jemari seorang wanita muda berwajah manis dengan gaun sederhana. Sementara tangan kanannya menuntun seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 4 tahun, yang mengenakan topi baseball terbalik. Papa. Wah, rumahnya besar sekali. Ada tangganya kayak di film. Seru bocah kecil itu sambil melepaskan genggaman Arga dan berlari lincah masuk ke ruang tamu, kakinya yang kecil menginjak karpet mahal kesayanganku tanpa ragu. Papa? Satu kata itu menghantam ulu hatiku lebih keras daripada hantaman palu godam. Pandanganku berkunang-kunang. Aku merosot perlahan di balik tumpukan keranjang pakaian kotor, membekap mulutku sendiri sekuat tenaga agar isak tangisku tidak pecah. Rasanya oksigen di ruang sempit ini tersedot habis seketika. Dari celah jalusi, aku melihat Arga tertawa lepas. Tawa renyah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan untukku. Ia berlutut, merentangkan kedua tangannya menyambut pelukan bocah itu. Iya, jagoan papa. Suka nggak? Ini rumah kita sekarang. Mulai hari ini, Dito bisa main bola sepuasnya di dalam rumah tanpa ada yang melarang. Wanita muda itu, Laras, melangkah masuk dengan ragu namun matanya berbinar lapar menatap sekeliling interior rumahku. Ia menyentuh vas bunga kristal di meja konsol, seolah sedang menaksir harganya. Mas, kamu yakin Nyonya besar, itu sudah pergi jauh? Aku takut kalau tiba-tiba dia balik lagi karena ada barang ketinggalan. Tanyanya dengan nada manja yang membuat perutku mual. Arga bangkit berdiri, lalu merangkul pinggang wanita itu posesif dan mengecup keningnya dengan mesra. Tenang saja, sayang. Kinar itu perempuan lugu. Dia percaya saja waktu aku suruh pergi bisnis. Sekarang dia pasti sudah terjebak macet di tol. 3 hari ini, rumah ini milik kita bertiga. Kita bebas jadi keluarga bahagia tanpa gangguan wanita mandul itu. Bu Ratmi, yang sejak tadi berdiri menunggu dengan senyum lebar, langsung menghambur memeluk Laras. Laras, menantuku yang asli, akhirnya kamu injakkan kaki juga di sini. Duh, ibu kangen setengah mati sama cucu ibu yang ganteng ini. Serunya sambil menciumi pipi bocah bernama Dito itu bertubi-tubi. Oma, Dito lapar. Rengek anak itu manja. Ayo, Oma sudah siapkan makanan enak buat kalian. Bukan makanan hambar kayak masakan si Kinar. Jawab Bu Ratmi sambil menuntun mereka berjalan menuju ruang tengah, meninggalkan area pintu depan. Duniaku runtuh menjadi debu. Ternyata, wanita yang dibawa Arga bukanlah kerabat jauh. Dia adalah istri siri yang disembunyikan dengan rapi. Dan anak itu, anak yang selalu mereka tuduhkan tak bisa kuberi karena rahimku bermasalah, ternyata sudah Arga miliki bersama wanita lain. Mereka masuk ke dalam istanaku, menginjak harga diriku, dan tertawa bahagia di atas puing-puing hatiku yang baru saja mereka ledakkan. Rumah ini bukan lagi tempatku pulang. Ini adalah panggung sandiwara menjijikan di mana aku hanyalah penonton yang tak dianggap. Mereka melangkah perlahan menuju ruang makan, area yang selama ini kujaga kerapiannya bak tempat suci. Dari balik celah jalusi kayu yang berdebu, aku menggeser sedikit posisi tubuhku, berusaha mendapatkan sudut pandang terbaik meski hatiku rasanya seperti diiris sembilu. Pemandangan di depanku sungguh membuat napas tercekat. Arga menarik kursi makan dengan sandaran tinggi, kursi yang biasa kududuki setiap pagi sambil menemani kopinya, dan dengan senyum lebar ia mempersilakan Laras duduk di sana. Wanita itu tidak menolak, tidak juga merasa sungkan.
Ia menghempaskan tubuhnya di kursiku, meletakkan tangannya di atas meja marmerku, seolah-olah ia adalah ratu baru yang baru saja dinobatkan di istana kecil ini. Wah, Mas, meja makannya mewah banget. Ya, kursinya empuk. Sayang banget kalau perabotan sebagus ini cuma dipakai buat makan masakan hambar si Kinar. Celoteh Laras dengan nada mengejek sambil mulai menyendokkan nasi hangat ke piring Arga. Gerakannya begitu luwes, seolah ini adalah rutinitas hariannya. Arga tertawa renyah, menerima piring itu lalu mencubit hidung Laras dengan gemas. Makanya, untung kamu datang bawa rendang. Sayang. Lidahku rasanya sudah mati rasa makan masakan dia 5 tahun ini. Nggak ada bumbunya, persis kayak orangnya. Dingin, kaku, membosankan. Air mataku menetes deras, membasahi masker kain yang menutupi separuh wajahku. Hinaannya menusuk lebih dalam daripada pengkhianatannya. Aku selalu memasak menu sehat rendah garam demi menjaga kolesterol Arga dan darah tinggi ibu, tapi ternyata kepedulianku itu dianggap hambar dan membosankan. Dengan tangan gemetar hebat, aku merogoh saku jaket hoodieku. Aku mengeluarkan ponsel, mengaktifkan mode kamera video, dan mendekatkan lensanya ke celah ventilasi. Lampu indikator merah berkedip pelan di layar ponselku, menandakan perekaman dimulai. Aku merekam semuanya. Aku merekam bagaimana Bu Ratmi dengan sigap melayani cucu barunya. Ayo makan yang banyak, Dito sayang. Nanti kalau si mandul itu sudah transfer uang keuntungan butiknya minggu depan, Oma belikan mainan robot yang paling mahal buat Dito, ya? Asyik. Terima kasih, Oma. Seru bocah itu dengan mulut penuh makanan. Dadaku sesak bukan main. Mereka bukan hanya mengkhianatiku, mereka merampokku. Mereka makan dengan lahap di atas meja yang kubeli dengan bonus tahunanku, minum dari gelas kristal koleksiku, dan merencanakan masa depan menggunakan uang hasil keringatku, sementara pemilik aslinya bersembunyi di ruang cuci seperti tikus got. Di layar ponselku, mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Arga sebagai ayah penyayang, Lara sebagai ibu yang perhatian, dan Dito sebagai anak yang lucu. Tapi bagiku, video ini adalah film horor. Aku menekan rasa mual yang mendesak naik ke kerongkongan. Biarkan mereka tertawa sepuasnya sekarang. Rekaman ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aku tidak akan berhenti merekam sampai baterai ponselku habis, atau sampai hatiku benar-benar mati rasa. Obrolan di meja makan itu perlahan bergeser, dari ejekan soal masakan menjadi topik yang jauh lebih gelap dan serius. Suara denting sendok garpu yang beradu dengan piring porselen sesekali mengisi jeda percakapan mereka, seolah menjadi irama latar bagi konspirasi yang sedang mereka susun. Laras menghentikan suapannya, menatap Arga dengan pandangan menuntut yang tak lagi ditutupi. Mas, terus kapan kamu mau urus surat cerai sama dia? Aku capek loh, Mas, harus sembunyi-sembunyi terus di apartemen sewaan. Dito juga butuh status yang jelas, dia mau masuk TK tahun depan. Masa di akta kelahirannya cuma ada namaku? Arga menghela napas panjang, mengelap bibirnya dengan serbet kain milikku. Sabar sedikit lagi, Ras. Kamu tahu sendiri kan, sertifikat rumah ini masih murni atas nama Kinar. Warisan bapaknya itu kuat hukumnya. Aku harus bikin dia tanda tangan surat kuasa dulu bulan depan dengan alasan butuh suntikan dana darurat buat firma. Lama banget sih, Mas, rengek Laras. Gimana kalau tiba-tiba dia hamil? Rencana kita bisa berantakan kalau dia punya ahli waris. Mendengar kekhawatiran itu, Bu Ratmi yang sejak tadi sibuk memisahkan daging dari tulang untuk cucunya, tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat mengerikan di telingaku. Ia meletakkan sendoknya, lalu menatap Laras dengan sorot mata penuh arti. Kamu tenang saja, Laras sayang. Hal itu mustahil terjadi, ucap Bu Ratmi dengan nada santai yang membuat bulu kuduku meremang. Si Kinar itu nggak akan pernah bisa hamil seumur hidupnya. Kok ibu bisa yakin banget? Tanya Laras penasaran. Ya yakin, wong ibu yang pastikan itu terjadi, jawab Bu Ratmi bangga. Kamu pikir jamu pahit yang ibu paksa dia minum setiap pagi itu benar-benar jamu penyubur kandungan? Itu ramuan pengering rahim. Teman lama ibu di kampung yang racik. Dokternya bilang rahimnya makin lemah. Kan? Nah, itu tandanya racunnya bekerja pelan tapi pasti. Duniaku berhenti berputar. Ponsel di tanganku nyaris terlepas. Kakiku yang lemas kini benar-benar kehilangan tulangnya.
Aku merosot terduduk di lantai dingin ruang cuci, membekap mulutku kuat-kuat dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Rasa mual yang dahsyat tiba-tiba menghantam perutku, mendesak naik ke kerongkongan. Bayangan rutinitas pagi kami berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Wajah Bu Ratmi yang tersenyum manis setiap kali menyodorkan gelas berisi cairan hitam pekat itu. Minum, Nar. Ini resep leluhur biar kamu cepat dapat momongan. Ibu cuma ingin gendong cucu sebelum mati, katanya dulu. Dan aku yang bodoh ini meminumnya dengan patuh. Menelan rasa pahit yang menyiksa itu setiap hari sambil berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai anak. Ternyata, rasa pahit itu adalah rasa kematian bagi calon anak-anakku. Wanita yang kuanggap ibu kedua, yang kurawat kakinya setiap malam, ternyata adalah orang yang membunuh masa depanku dengan tangannya sendiri. Di balik dinding itu, mereka kembali tertawa. Tapi di sini, di sudut gelap dan berdebu ini, air mataku yang sedari tadi mengalir deras tiba-tiba berhenti. Rasa sedih yang mengharu biru itu menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan beku. Aku menghapus sisa air mata di pipi dengan kasar. Rasa mual itu kutelan kembali bersamaan dengan matinya rasa cintaku pada keluarga ini. Cukup. Tidak ada lagi Kinar yang menangis. Kinar yang bodoh dan penurut itu sudah mati bersama jamu terakhir yang kuminum tadi pagi. Yang tersisa sekarang hanyalah seorang wanita yang siap membalas setiap tetes racun dengan kehancuran yang setimpal. Aku menyimpan ponselku, dan menunggu malam tiba. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menarik sisa-sisa cahaya terakhir dari langit Bandung, dan meninggalkan ruang cuci tempatku bersembunyi dalam kegelapan yang pekat. Namun, kontras dengan kesunyian dingin di sini, ruang tengah rumahku justru bermandikan cahaya lampu kristal yang menyilaukan. Suara tawa mereka semakin keras dan lepas, seolah dinding-dinding rumah ini pun ikut menertawakan nasibku. Mereka sedang mempersiapkan puncak acara malam ini, tiup lilin untuk Dito, putra kebanggaan Arga yang lahir dari rahim wanita lain. Aroma lilin yang baru dinyalakan dan manisnya krim butter ceream kue tart menyusup masuk lewat celah ventilasi. Itu adalah aroma perayaan keluarga yang hangat, aroma yang selama 5 tahun ini kurindukan hadir dari anak kandungku sendiri. Namun kini, aroma itu terasa memuakan, seperti bau pengkhianatan yang busuk. Di balik dinding itu, mereka bersorak riang, merayakan kebahagiaan di atas puing-puing hatiku yang baru saja mereka hancurkan hingga menjadi debu. Cukup. Aku bangkit dari lantai keramik yang dingin. Tidak ada lagi Kinar yang menangis terseduh-seduh di pojokan. Sosok istri lemah dan penurut itu sudah kubunuh bersama matinya matahari sore ini. Di bawah temaram sorot lampu senter ponsel yang kutaruh di atas mesin cuci, aku membuka koper kecilku. Aku melepas jaket hoodie hitam yang lusuh dan masker yang basah oleh air mata, membuangnya ke tumpukan baju kotor seolah membuang masa laluku. Sebagai gantinya, aku mengenakan baju zirah terbaikku, sebuah gaun malam berbahan sutra merah marun dengan potongan dada rendah dan belahan kaki yang tinggi. Gaun ini pernah Arga larang keras untuk kupakai. Terlalu mencolok, norak. Istri arsitek itu harusnya tampil anggun dan tertutup, katanya dulu. Tapi malam ini, aku tidak butuh izinnya. Aku tidak butuh validasinya. Aku akan mengenakan apa yang membuatku merasa berkuasa. Dengan tangan yang kini stabil dan tak lagi gemetar, aku mulai melukis wajahku kembali. Concealer tebal kuhapuskan di bawah mata untuk menimbun jejak sembab dan lingkar hitam tanda kepedihan. Bedak kupulas rata untuk menyembunyikan pucatnya keputusasaan. Eyeliner hitam pekat kutarik tajam di sudut mata, menciptakan tatapan mata elang yang siap menyabik mangsa. Dan sentuhan terakhir, lipstik matte berwarna merah darah. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Sosok asing balas menatapku. Cantik, elegan, namun mematikan. Aura, istri tersakiti, lenyap tak berbekas, digantikan oleh aura dingin seorang eksekutor yang siap membacakan vonis mati. Tidak ada lagi tatapan memohon kasih sayang di mataku, yang ada hanyalah tatapan kosong yang menjanjikan kehancuran. Di ruang tengah, suara nyanyian, "Selamat ulang tahun," mulai terdengar, diiringi tepuk tangan riuh Bu Ratmi dan Arga. Tiup lilinnya sekarang juga. Suara Arga terdengar paling lantang, penuh kebahagiaan palsu yang menjijikkan. Mereka pikir mereka adalah raja dan ratu di istana ini. Mereka pikir pemilik rumah sudah pergi jauh dan tak akan kembali.
Aku merapikan rambut panjangku yang kini tergerai lurus menantang, menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-paruku dengan keberanian, dan memutar gagang pintu perlahan. Pesta mereka sudah mencapai puncaknya, dan kini giliran tamu tak diundang yang memberikan kado kejutan. Kado yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Suara nyanyian itu mencapai klimaksnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Arga dan Laras bertepuk tangan meriah dengan wajah berseri-seri. Dito, bocah kecil dengan pipi gembil itu, menggembungkan pipinya dan meniup lilin angka 4 hingga padam. Asap tipis mengepul ke udara, membawa aroma harapan palsu yang menyesakkan. Tepat saat riuh tepuk tangan mereka menggema memenuhi ruangan, aku memutar gagang pintu dan melangkah keluar dari bayang-bayang lorong dapur. Langkah kaki telanjangku sengaja kubuat tak bersuara di atas lantai marmer yang dingin, namun kehadiranku membawa aura beku yang seketika mematikan udara di ruangan itu. Aku berhenti tepat di perbatasan antara ruang makan yang temaram dan ruang tengah yang terang benderang, membiarkan cahaya lampu kristal menyapu gaun merah marunku. Selamat ulang tahun, ucapku. Suaraku pelan, datar, dan tenang. Namun di tengah keheningan yang tiba-tiba menyergap pasca tepuk tangan, suara itu terdengar seperti ledakan meriam yang menghancurkan gendang telinga. Satu persatu kepala menoleh ke arah sumber suara. Arga adalah yang pertama menyadari eksistensiku. Senyum lebar di wajahnya tidak memudar perlahan, melainkan runtuh seketika, digantikan oleh ekspresi horor murni seolah ia baru saja melihat mayat bangkit dari kubur. Wajahnya yang tadi merona bahagia kini memucat, darah seakan tersedot habis dari kepalanya, menyisakan kulit yang lebih putih dari kertas tisu di atas meja. Mulutnya ternganga lebar, tapi pita suaranya seolah lumpuh, tidak ada satu kata pun yang mampu keluar. Laras, yang sedang memegang pisau kue, menjatuhkan benda perak itu ke lantai karena terkejut. Klang! Suara denting logam yang nyaring membuat Dito kaget dan mulai merengek ketakutan. Wanita itu refleks menarik anaknya ke dalam pelukan protektif. Matanya membelalak menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia tampak bingung dan terintimidasi melihat sosok wanita mandul yang membosankan, itu kini berdiri menjulang dengan tatapan mata elang dan bibir merah menyala bak dewi pembalasan dendam. Namun, reaksiku tertuju pada Ibu Ratmi. Wanita tua itu sedang berdiri, benar-benar berdiri tegak tanpa pegangan apapun, sambil memegang piring kue kecil. Saat matanya bertemu dengan mataku yang tajam, piring keramik mahal di tangannya terlepas dari genggaman yang melemas. Prang! Piring itu pecah berkeping-keping di lantai, persis seperti kebohongan mereka yang kini berserakan tak berharga. Pecahan keramik itu menjadi satu-satunya suara yang berani memecah kesunyian mematikan di antara kami. Kinar? Suara Arga akhirnya keluar, terdengar serak dan patah-patah seperti orang yang tercekik. Kamu bukannya macet di tol? Kenapa ada di sini? Aku tidak menjawab pertanyaan bodoh itu. Aku hanya tersenyum. Senyum miring yang tidak mencapai mata, senyum yang menjanjikan mimpi buruk. Aku melangkah maju perlahan, high heelsku yang kini kujinjing di tangan kiri mengetuk lantai dengan irama yang mengintimidasi. Aku menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari bola mata mereka. Kinar yang dulu pasti akan menangis histeris dan memohon penjelasan melihat pemandangan ini. Tapi Kinar yang sekarang, dia sangat tenang. Terlalu tenang. Aku berjalan melewati Arga yang mematung kaku, mendekati meja kue. Aroma manis butter ceream bercampur dengan aroma keringat dingin kepanikan mereka. Aku mencolek sedikit krim kue yang ada di pinggir meja dengan jari telunjuk, lalu menjilatnya perlahan sambil menatap mata Laras yang berkaca-kaca. Enak kuenya. Gumamku santai. Sayang sekali, pestanya harus selesai lebih cepat. Mataku beralih tajam menatap Ibu Ratmi yang kini tubuhnya mulai gemetar hebat. Bukan gemetar karena penyakit saraf yang sering ia keluhkan, melainkan gemetar karena ketakutan setengah mati tertangkap basah. Wah, ibu sehat sekali malam ini, sindirku halus, namun setiap katanya kutekan dengan nada menusuk. Kakinya sudah sembuh total ya, Bu? Hebat sekali. Obat rindu dari cucu tersayang ternyata lebih manjur daripada dokter spesialis mahal yang saya bayar tiap bulan. Sampai-sampai ibu lupa kalau tadi pagi ibu butuh kursi roda cuma buat ke kamar mandi. Kan? Wajah Ibu Ratmi berubah ungu menahan malu dan takut. Ia mundur selangkah, kakinya goyah, kali ini goyah sungguhan karena lututnya lemas.
Salah paham ini semua salah paham, Nar. Arga mencoba maju, memasang wajah memelas andalannya yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tangan kanannya terulur gemetar, mencoba meraih lenganku. Dengerin aku dulu. Jangan sentuh aku, desisku pelan. Arga membeku. Ia tidak pernah mendengar nada bicara sedingin itu keluar dari mulutku. Salah paham. Aku tertawa kecil, tawa kering yang membuat Laras semakin mengeratkan pelukannya pada Dito. Salah paham bagian mana, Mas? Salah paham bahwa suamiku punya anak 4 tahun yang memanggilnya papa? Atau salah paham bahwa mertuaku yang lumpuh tiba-tiba bisa berdansa lincah? Aku menatap mereka satu persatu dengan pandangan jijik. Panggung sandiwara mereka sudah runtuh. Tirai kebohongan sudah kurobek paksa. Dan sekarang, di tengah puing-puing kepercayaan ini, saatnya aku menunjukkan siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Suasana di ruang tengah menegang seketika, seolah oksigen di udara tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Arga, yang menyadari topeng sandiwaranya telah retak, mencoba strategi pertahanan terakhirnya, manipulasi psikologis. Ia menegakkan tubuhnya, membusungkan dada, mencoba memasang wajah berwibawa yang selama ini selalu berhasil membuatku merasa kerdil. Kinar, jaga bicaramu. Kamu jangan berpikir macam-macam dan menuduh sembarangan, bentak Arga dengan suara tinggi yang sedikit bergetar. Laras ini cuma mampir sebentar karena kemalaman di jalan, dan Dito, dia anak asuh kerabat jauh yang mau aku bantu sekolahnya. Kamu itu istri yang terlalu sensitif, cemburuan gak jelas, dan suka mendramatisir keadaan. Kalimat gaslighting itu meluncur mulus dari lidahnya. Dulu, kata-kata seperti itu adalah mantra sihir yang ampuh. Dulu, aku pasti akan langsung menunduk, merasa bersalah, dan meminta maaf sambil menangis karena merasa menjadi istri yang buruk sangka. Tapi malam ini, di bawah sorot lampu kristal yang terang, kata-kata itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing ompong yang menyedihkan di telingaku. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, tak ada lagi rasa hormat yang tersisa. Cukup, Mas. Simpan dongeng pengantar tidurmu itu. Aku bukan Kinar yang bodoh lagi, jawabku datar. Pandanganku beralih tajam pada Ibu Ratmi yang kini mundur perlahan ke arah sofa. Tangannya memegangi pinggang sambil mendesis pelan, mencoba kembali ke peran lamanya sebagai wanita tua yang rapuh. Aduh, pinggang ibu kumat gara-gara kaget lihat kelakuan kasarmu. Nar, tega kamu sama orang tua? Rintihnya, mencoba memancing simpatiku. Aku melangkah mendekat, membuat Ibu Ratmi tersentak kaget hingga hampir tersandung kakinya sendiri yang sehat itu. Sakit lagi, Bu? Atau Ibu perlu saya bantu patahkan beneran kakinya supaya kursi roda dan drama kelumpuhan itu ada gunanya lagi? Tanyaku dengan nada bisikan yang dingin namun menusuk tulang. Mendengar ancaman halus itu, wajah Ibu Ratmi memucat pasi. Ia tahu aku tidak sedang bercanda. Sorot mataku memberitahunya bahwa kesabaranku sudah habis tak bersisa. Kurang ajar kamu, Kinar. Arga maju selangkah, mencoba mengintimidasi dengan postur tubuhnya. Aku imam di rumah ini. Aku kepala rumah tangga. Aku berhak melakukan apa saja di rumahku sendiri, tanpa perlu izin dari istri yang bahkan gak becus kasih aku keturunan. Rumahmu? Aku tertawa kecil, tawa miris yang terdengar menyakitkan. Baiklah, Tuan Imam yang terhormat. Sebelum kamu bicara lebih jauh soal hak dan kepemilikan, mari kita tonton film pendek dulu. Anggap saja ini hiburan penutup pesta kalian. Tanpa mempedulikan amarah Arga, aku berjalan santai menuju televisi LED 65 inci yang menempel megah di dinding ruang keluarga. Dengan gerakan cepat dan terlatih, aku mengeluarkan ponselku dan mengaktifkan fitur screen mirroring. Layar hitam televisi itu berkedip sejenak, lalu menyala terang menampilkan tampilan layar ponselku. Lihat baik-baik. Jangan ada yang berkedip. Perintahku tegas. Video yang baru saja kurekam dari celah ventilasi ruang cuci tadi siang, mulai berputar di layar raksasa itu. Kualitas videonya jernih, suaranya tajam memecah keheningan ruangan. Wajah-wajah mereka bertiga terpampang jelas di sana dengan resolusi tinggi. Sertifikat rumah ini masih atas nama Kinar, bulan depan dia tanda tangan surat kuasa. Suara rekaman Arga menggema, terdengar begitu licik dan penuh tipu daya. Lalu, bagian yang paling menghancurkan hati itu pun tiba. Suara Ibu Ratmi terdengar lantang,
bagaikan petir yang menyambar di dalam rumah. Racikan jamu yang ibu kasih, rahimnya makin lemah, dia nggak akan pernah bisa hamil seumur hidupnya. Ruangan itu mendadak senyap bagaikan kuburan. Hanya suara rekaman video yang terus berulang, menghantam mental mereka bertubi-tubi. Wajah Arga berubah menjadi abu-abu, seolah darahnya berhenti mengalir. Laras refleks menutup telinga Dito dengan kedua tangannya, gemetar ketakutan. Ibu Ratmi terduduk lemas di lantai, kali ini lemas sungguhan, bukan akting. Rahasia keji tentang jamu penyubur, yang ternyata adalah racun untuk memandulkanku kini telanjang bulat di depan mata mereka. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Itu bukti percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan perzinahan, kataku sambil mematikan layar TV, membiarkan mereka tenggelam dalam ketakutan. Dan coba tebak, videonya sudah masuk ke cloud pengacaraku 5 menit yang lalu. Tamat riwayat kalian. Suasana hening yang mencekam seolah membekukan waktu di ruang tengah. Layar televisi kini sudah gelap kembali. Namun gema pengakuan dosa mereka yang baru saja kumatikan masih memantul di setiap sudut ruangan mewah ini, bagaikan hantu yang menuntut balas. Arga, pria yang dulu kupuja setinggi langit sebagai imam keluarga, kini terlihat tak lebih dari seekor tikus yang terpojok di sudut selokan. Wajah sombongnya yang tadi berseri-seri saat meniup lilin ulang tahun anaknya luntur seketika, digantikan oleh topeng kepanikan yang amat menyedihkan. Ia menatap ponselku dengan mata nanar yang basah, menyadari sepenuhnya bahwa benda pipi hitam di tanganku kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Kinar, sayang. Arga melangkah maju dengan lutut yang terlihat gemetar hebat, kedua tangannya terangkat ke udara dalam gestur menyerah. Suaranya berubah 180 derajat, dari bentakan kasar menjadi rengekan memelas yang membuat perutku mual. Jangan lapor polisi, Nar, tolong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita sudah 5 tahun bersama dalam suka dan duka. Masa kamu tega memenjarakan suamimu sendiri? Ingat janji suci pernikahan kita dulu. Aku menatapnya tanpa kedipan, mataku kering tanpa air mata. Janji suci, ulangku tajam. Janji itu sudah kamu racuni setiap pagi lewat tangan ibumu. Mas, kamu bicara soal tega? Di mana rasa tega? Kamu saat melihatku menangis meraung setiap bulan karena datang bulan, sementara kamu diam-diam menertawakanku di belakang punggung bersama istri sirimu ini. Laras yang duduk meringkuk di sofa sambil mendekap Dito mulai terisak pelan. Wajah manisnya kini pucat pasi bagaikan mayat. Ia menyadari posisinya malam ini bukan lagi sebagai ratu baru, melainkan tersangka perzinahan dan konspirasi kejahatan. Mbak Kinar, tolong, saya nggak tahu kalau ibu meracuni Mbak, sungguh. Saya cuma disuruh Mas Arga. Diam. Bentak Bu Ratmi, meski wajahnya ungu karena ketakutan, ia masih berusaha menjaga sisa ego yang sudah runtuh. Jangan salahkan anakku. Ini semua salah kamu, Kinar. Kalau saja rahim kamu itu becus kasih cucu, Arga nggak perlu susah payah cari wanita lain di luar sana. Aku menggeleng tak percaya. Bahkan di titik nadir kehancuran ini, mereka masih mencari pembenaran dan menyalahkanku. Rasa sakit di hatiku perlahan mengeras menjadi batu karang dingin. Tidak ada lagi celah untuk iba. Simpan drama murahan kalian, potongku dingin. Kalian pikir video itu satu-satunya kartu as yang kupunya? Aku sudah menyewa detektif swasta terbaik sejak bulan lalu, saat tagihan kartu kreditmu membengkak aneh untuk toko perlengkapan bayi. Aku tahu semuanya. Apartemen Laras, sekolah mahal Dito, bahkan aliran dana perusahaanmu yang bocor. Mata Arga melotot sempurna mendengar kalimat itu. Napasnya tercekat. Maksud kamu? Ya. Kamu pikir aku tidak tahu firma arsitekmu bangkrut, karena kamu sibuk main judi slot ketimbang cari klien. Aku melangkah mendekat, menatap manik matanya yang ketakutan. Aku diam bukan karena bodoh, Mas. Aku diam karena aku sedang mengumpulkan amunisi. Dan malam ini, gudang senjataku sudah penuh sesak. Pertahanannya runtuh total. Arga jatuh berlutut di kakiku, mencengkeram ujung gaun merahku dengan tangan berkeringat. Air mata buayanya tumpah ruah. Nar, ampun, maafkan aku. Aku hilaf, Nar. Tolong jangan hancurkan karirku. Aku janji, detik ini juga aku akan tinggalkan Laras. Aku akan usir dia. Kita mulai lagi dari nol ya, sayang?
Aku akan berubah jadi suami yang kamu mau. Aku menunduk, menatap hina pada pria yang sedang bersujud itu. Dulu, aku akan menyerahkan nyawaku agar dia tidak bersedih. Tapi sekarang, melihatnya mengemis sambil tega mengorbankan wanita lain demi menyelamatkan kulitnya sendiri, aku semakin sadar betapa rendahnya kualitas manusia yang kunikahi ini. Dengan kasar, aku menarik gaun sutraku dari cengkeraman tangannya. Terlambat, Mas. Kata maaf tidak bisa mengembalikan rahimku yang rusak. Maaf tidak bisa membayar 5 tahun kebohongan. Aku membalikkan badan, berjalan tegas menuju tas kerjaku di meja konsol dekat pintu. Dan bicara soal, mulai dari nol, sepertinya kamu benar-benar akan memulainya. Secara harfiah. Aku mengambil sebuah map tebal berwarna biru tua dari dalam tas. Map berisi dokumen yang akan melucuti sisa kebanggaan Arga hingga ke tulang-tulangnya. Bersiaplah, Mas. Hukuman sesungguhnya baru saja dimulai. Arga menatap map biru di tanganku dengan mata nyalang. Rasa takutnya perlahan bermutasi menjadi kemarahan putus asa, tipikal seorang pecundang yang tersudut di ujung jurang kehancuran. Ia bangkit berdiri, membersihkan debu di lutut celananya dengan kasar, lalu menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar menahan emosi. Oke, kalau kamu mau main kasar, ayo kita cerai sekarang juga. Tapi ingat satu hal, Kinar, aku punya hak hukum penuh atas harta Gonogini. Rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, tabungan bersama, setengahnya adalah mutlak milikku sebagai suami. Teriaknya lantang, mencoba menggertakku meski suaranya terdengar sumbang dan pecah. Aku tertawa renyah, sebuah tawa yang benar-benar geli mendengar kebodohannya yang tak tertolong. Tanpa banyak bicara, aku membuka map itu dan melempar isinya tepat ke wajahnya. Lembaran-lembaran kertas putih itu berhamburan di udara, melayang pelan sebelum jatuh berserakan di lantai marmer yang dingin, persis seperti harga dirinya yang kini terinjak-injak. Gonogini, mimpi kamu terlalu tinggi, Mas. Bangun. Coba kamu baca kertas yang ada di dekat kakimu itu. Dengan tangan gemetar hebat, Arga memungut selembar kertas berlogo bank ternama. Matanya melebar sempurna saat membaca tulisan merah menyala di sana, surat peringatan terakhir penyitaan aset. Napasnya tercekat di tenggorokan. Firma arsitek kebanggaanmu itu sudah bangkrut total sejak 3 bulan lalu. Mas, kamu pikir aku tidak tahu? Utang judi online yang kamu mainkan diam-diam sudah menembus angka miliaran rupiah. Selama ini, aku yang bodoh ini diam-diam menambah lubang kapal karamu pakai uang butik warisan papaku demi menjaga nama baikmu di depan kolega. Tapi minggu lalu, aku sadar. Aku berhenti membayar cicilanmu. Aku melangkah maju 1 langkah, menatap manik matanya yang kini kosong melompong. Mobil SUV yang kamu banggakan itu, besok pagi ditarik pihak leasing. Kartu kredit platinum di dompetmu? Sudah kublokir total 5 menit yang lalu karena itu cuma kartu tambahan dari rekening pribadiku. Kamu sekarang nol besar, Arga. Tidak punya apa-apa. Di sofa, Laras memekik tertahan. Ia menatap Arga dengan pandangan horor, bukan karena takut pada situasi, tapi karena jijik mengetahui fakta dompet kekasihnya. Mas, kamu bilang kamu kaya raya, kamu bilang perusahaanmu proyeknya banyak. Bisiknya tak percaya, suaranya bergetar. Mimpinya menjadi nyonya besar yang hidup enak ongkang-ongkang kaki hancur lebur detik itu juga. Ia menyadari ia baru saja mempertaruhkan hidupnya untuk pria miskin yang bangkrut. Dan satu lagi, lanjutku, mengabaikan drama picisan di antara mereka berdua. Rumah ini, aku merentangkan tangan, menunjuk sekeliling ruangan mewah tempat kami berdiri. Sertifikatnya sudah kubalik nama dan kuhibahkan ke yayasan yatim piatu milik almarhum papa tepat jam 8 pagi ini, sebelum aku pura-pura berangkat. Akta notarisnya sudah sah. Secara hukum, aku sekarang cuma penyewa di sini, dan kamu hanyalah tamu tak diundang. Jadi kalau kamu mau tuntut Gonogini, silakan tuntut yayasan panti asuhan. Kamu nggak akan dapat 1 sen pun, Mas. Wajah Arga berubah merah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar saking marahnya. Ia meraung keras seperti binatang buas yang terluka parah. Hartanya lenyap, egonya hancur berkeping-keping, dan selingkuhannya kini menatapnya seperti melihat sampah busuk. Wanita iblis. Kau rencanakan ini semua untuk menjebakku? Teriaknya histeris sambil menerjang maju ke arahku dengan tangan terkepal, siap memukul.
Aku tidak mundur selangkah pun. Dengan tenang, jariku menekan tombol merah kecil di aplikasi keamanan smart home di layar ponselku. Wiu, wiu, wiu. Sirine alarm keamanan rumah meraung-raung memekakan telinga, lampu sorot taman menyala kelap-kelip. Arga terhenti, bingung dan panik. Terlambat, Mas. Tamengmu sudah habis. Bisikku dingin di tengah kebisingan itu. Raungan sirine keamanan yang memekakan telinga menjadi musik pengiring kehancuran mereka. Belum sempat kepalan tangan Arga mendarat di wajahku, pintu utama rumah didobrak paksa dari luar. Pak Asep, kepala keamanan kompleks yang sudah kusiagakan sejak sore, menerobos masuk bersama 2 orang petugas kepolisian. Langkah tegap mereka membuat nyali Arga ciut seketika, mengubahnya dari predator buas menjadi tikus yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Amankan pria ini. Ada ancaman kekerasan fisik dan penyerobotan properti. Teriakku lantang, suaraku menembus kebisingan alarm yang kini perlahan dimatikan. 2 polisi dengan sigap memelintir tangan Arga ke punggung. Bunyi klik borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar lebih merdu daripada janji manis manapun yang pernah ia ucapkan. Lepaskan. Kalian salah tangkap. Ini rumah saya. Istri saya sudah gila. Arga meronta histeris. Matanya melotot nyalang, namun ia tak berkutik di bawah cengkeraman hukum. Maaf, Pak. Berdasarkan dokumen legal dan bukti video ancaman, Bapak harus ikut kami, ucap polisi dengan nada datar. Di sudut ruangan, Laras menjerit ketakutan sambil mendekap Dito. Wanita itu mundur menjauh, menatap Arga dengan pandangan asing dan jijik. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Saya cuma tamu. Saya nggak tahu dia penipu. Serunya panik. Lihatlah, cinta sejati yang mereka agung-agungkan tadi siang menguap begitu saja saat harta menghilang. Laras bahkan tidak sudi menatap wajah suami sirinya lagi. Ia sadar ia baru saja mempertaruhkan masa mudanya untuk seorang pecundang bangkrut. Lalu, drama terakhir dari Ibu Ratmi dimulai. Wanita tua itu tiba-tiba memegang dadanya dan merosot lemas ke lantai. Aduh, jantung saya, tolong, saya mau mati. Rintihnya dramatis. Aku melangkah mendekat, berdiri menjulang di atas tubuhnya. Aku menatapnya dingin, tanpa setetes pun rasa iba. Bangun, Bu. Polisi di sini bukan penonton sinetron. Kalau Ibu tidak mau bangun sendiri, mereka akan menyeret Ibu keluar. Pilihlah, mau jalan kaki atau diseret. Mendengar ancaman itu, dan menyadari tidak ada yang peduli pada aktingnya, mata Ibu Ratmi terbuka. Ia buru-buru bangun dengan gesit, tanpa tongkat, tanpa pincang. Polisi wanita yang melihat itu hanya menggelengkan kepala, lalu menggiringnya keluar dengan tegas. Kinar, tegak kamu, Nar, aku suamimu. Kita bisa perbaiki ini. Arga berteriak memelas saat diseret melewati pintu depan, suaranya makin lama makin menjauh, ditelan gelapnya malam. Laras mengekor di belakang sambil menangis malu, sementara Dito meraung bingung. Satu persatu, sampah, itu dikeluarkan dari istanaku. Akhirnya, mereka semua pergi. Mobil patroli melaju membawa masa laluku yang kelam. Aku berdiri di ambang pintu utama, merasakan angin malam menerpa wajah. Aku menarik gagang pintu jati yang berat itu, lalu menutupnya perlahan. Blam. Kunci kuputar 2 kali. Sun. Rumah ini kembali hening. Tapi kali ini, bukan keheningan yang mencekam penuh kepalsuan. Ini adalah keheningan yang damai. Keheningan milikku seutuhnya. Aku berjalan menuju meja makan yang berantakan. Kue ulang tahun Dito masih ada di sana. Dengan tenang, aku mengambil kue itu, berjalan ke dapur, dan melemparnya ke tempat sampah. Aku mengambil gelas, menuang air putih dingin, dan meminumnya hingga tandas. Rasanya segar luar biasa. Tidak ada rasa jamu pahit. Tidak ada rasa racun. Tidak ada lagi kewajiban melayani mertua durhaka atau suami pengkhianat. Aku berjalan ke jendela besar, menatap pantulan bayanganku. Wajahku masih memakai makeup tebal, gaun merahku masih menyala, tapi mataku tidak lagi kosong. Ada secercah cahaya harapan di sana. Aku mengambil ponselku, mendial nomor dokter pribadiku. Halo, Dok? Saya mau jadwal medical check up total besok pagi. Saya mau detoksifikasi tubuh dari racun.
Saya ingin hidup sehat dan panjang umur. Ada banyak uang warisan papa yang harus saya nikmati sendirian dengan bahagia. Aku menutup telepon dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Rumah ini kosong, ya, tapi hatiku penuh. Kadang, kita memang harus kehilangan segalanya yang kita kira milik kita, hanya untuk menemukan kembali diri kita yang sesungguhnya. Malam ini aku tidur sendirian. Dan itu adalah tidur ternikmat yang pernah kubayangkan.